Materi keempat yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah ini pada awalnya terdiri dari 2 dokumen. Dokumen yang berisikan perjanjian Rasul dengan masyarakat Yahudi, dokumen yang berisikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin baik dari kalangan muhajirin maupun ansor. Adapun isi dari Piagam Madinah, kaum beriman dari bangsa Quraisy, Yasrib dan para pengikutnya yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka adalah satu satuan masyarakat yang berdaulat dan hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di luar Madinah. Setiap kelompok dan kaum muslimin tetap memegang teguh prinsip akidah, berkewajiban menebus tawanan yang harus dibayar kelompok mereka secara bersama-sama dengan baik dan adil, dan kaum mukminin tidak akan membiarkan orang yang memiliki banyak tanggungan dan beban hidup di antara mereka untuk ikut membayar tebusan itu kecuali setelah mendapatkan bantuan secukupnya untuk ikut membayar denda tersebut. Kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah memiliki kewenangan penuh untuk mengambil alih tindakan tegas terhadap setiap muslim yang menyimpang dari ajaran agama. Mereka harus menindaknya dengan tegas meskipun pelanggaran tersebut anak mereka sendiri. Jaminan perlindungan Allah hanya satu, yaitu Allah berada di pihak kaum muslimin yang lemah dalam menghadapi pihak yang kuat. Sesama kaum muslimin harus saling melindungi dalam dan untuk menghadapi kelompok masyarakat lain yang non-muslim. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan persamaan hak. Mereka tidak akan dizolimi, juga tidak akan diusik. Isi piagam yang berhubung dengan kaum musyrikin bahwa seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan juga tidak boleh menghalanginya untuk kaum beriman. Ketentuan yang berhubungan dengan kaum Yahudi dan kaum muslimin harus bekerja sama dalam menanggung pembiayaan perang yang mereka lakukan bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang boleh mengusir orang Yahudi kecuali dengan izin Nabi. Kaum Yahudi dan kaum muslimin bertanggung jawab atas beban hidup mereka sendiri-sendiri. Kedua belah pihak harus bersatu padu dalam menghadapi setiap musuh yang mengancam semua pihak yang terlibat. Isi perjanjian yang berhubung dengan aturan-aturan umum. Kota Yasrib adalah tanah yang harus dihormati oleh seluruh orang dan pihak yang tercantum dalam piagam ini, sehingga orang asing yang berada di bawah perlindungan sama seperti pelindungannya sendiri selama ia tidak melakukan hal yang berbahaya dan tidak melakukan pengkhianatan. Apabila terjadi persengketaan atau perselisihan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam piagam ini dan dikhawatirkan mengganggu stabilitas bersama, maka akan diselesaikan berdasarkan ketentuan Allah dan tuntutan Nabi Muhammad seperti utusannya. Quraisy dan siapa saja yang mendukung salah satu pihak tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan. Semua pihak yang terlibat dalam piagam ini berkewajiban membantu melawan siapa saja yang menyerang Yasrib. Setiap orang yang menyepakati perjanjian ini akan dijamin perlindungan keamanannya baik ketika di dalam Madinah atau saat keluar dari Madinah, kecuali mereka yang berbuat zalim dan berkhianat. Jika dilihat bahwa perjanjian tersebut adalah suatu perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi dan musyrikin yang berdiam di kota Madinah. Sekelilingnya dan perjanjian tersebut ditetapkan dan diakui kemerdekaan setiap golongan memeluk dan mengerjakan agamanya masing-masing, dan mereka juga bertanggung jawab atas keamanan kota Madinah dan tempat-tempat sekelilingnya. Dengan demikian, kota Madinah dan sekelilingnya menjadi sebuah kota yang terhormat, menjadi kota yang segenap penduduknya bertanggung jawab dan memikul kewajiban guna menyelenggarakan keamanan yang menjamin keselamatan. Dan perjanjian itu pula segenap penduduk kota Madinah dan sekelilingnya tolong-menolong, bantu-membantu, serta hormat menghormati antara seseorang dan seseorang yang lain, serta antara golongan dan golongan yang lain, terutama dalam memelihara hak-hak mereka masing-masing. Dengan dilaksanakannya perjanjian tersebut, maka Madinah dan kawasan-kawasan sekitarnya berubah status, tidak lagi sebagai kota tapi telah menjadi negara yang terbentuk berdasarkan kesepakatan penduduk kota Madinah sendiri, berubah menjadi ibu kota, sedangkan kepala negaranya adalah Nabi Muhammad. Beliau adalah pemimpin tertinggi yang diakui dan diberi kewenangan memberi kata putus mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan semua sektor kehidupan jasmani maupun rohani.
fisik, materi maupun mental, spiritual. Sejak itulah Madinah dan kawasan sekitarnya menjadi negara Islam pertama di dunia, atau sekarang sekurang-kurangnya menjadi cikal bakal negara Islam yang bakal memainkan peran besar dalam sejarah umat Islam. Sistem pemerintahan pada masa Rasulullah sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antar sesama manusia. Selama 23 tahun karir kenabian Nabi Muhammad SAW, kedua hal ini berhasil dilaksanakan dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekah dan penekanan pada aspek akidah. Selama di Mekah, Nabi Muhammad banyak berperan sebagai kepala agama Rasulullah yang mendapat mandat untuk menyebarkan Islam, sedangkan di Madinah di samping sebagai kepala agama, Nabi juga berperan sebagai kepala negara. Kecenderungan tersebut juga tercermin dalam variasi wahyu yang diterima Nabi. Di Mekah, wahyu yang diterima lebih terfokus dalam aspek tauhid, kewajiban sosial manusia kepada sesamanya, dan tanggung jawab mutlak setiap individu di hari akhir. Sedangkan wahyu yang diturunkan di Madinah lebih banyak mengandung ajaran di bidang kemasyarakatan yang dihadapi Nabi dan kaum beriman. Sekian dari saya untuk tugas penyelesaian SPI. Mohon maaf atas kurang maupun kurangnya. Saya dan beserta Mas Wisnu Naja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.